Nah, mereka itu pandai berbohong, bukan hanya pandai memotong celana, pandai sekali memotong hadis. Jadi hadisnya dipotong, motong-motong hadis, motong-motong pendapatnya ulama salaf. Ya, itulah itu memang sekte yang dibuat untuk kepentingan kapitalisme global, bukan untuk kepentingan agama. Ya, wajah-wajahnya kan kelihatan. Coba bandingan ya. Pada orang Arab misalnya. Utsaimin, fotonya Utsaimin sama bandingnya Said Muhammad. Said Muhammad itu dari fotonya aja udah jelas ini ahli surga. Utsaimin, wah kuwi. Ya mudah-mudahan tobat gitu. Nek ora tobat ya tetep ning neraka sak ngisore kan itu toh. Ning ketok ya angel yang ngono tobat itu. Oh, Firanda itu ternyata ya anu toh menuduh Said Muhammad kan musyrik ngono barang. Ono toh ning YouTube. Gila itu. Bayi wingi sore loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan yang istimewa ini kita berbincang-bincang sedikit tentang masalah aswaja dan non aswaja. Kita lihat di medsos, YouTube dan sebagainya, ini antara aswaja dengan non aswaja itu saling beradu argumentasi, ya. Dan masalah perbedaan pendapat itu dari sejak dulu. Bahkan di saat Rasulullah SAW ada, para sahabat sering terjadi perbedaan pendapat. Memang perbedaan pendapat itu adalah walizalika khalaqahum. Dan memang diciptakan oleh Subhanahu wa taala itu adalah memang orang itu berbeda pendapat. Walau sya'allah ay walau sya'a rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, ya bisa saja untuk menjadikan pemahaman seseorang, pemahaman masyarakat itu bisa jadi sama, tapi memang tidak mungkin. Jangankan orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang. Orang-orang yang kadang dalam satu bangku sekolah atau satu guru, satu alma mater, pendapatnya mereka berbeda. Dan saya sudah sampaikan juga bahwa jangankan antara satu orang dengan yang lainnya, bahkan dalam satu individu orang sendiri, ya bisa jadi memiliki pendapat yang berbeda. Bukan hanya Imam Syafi'i saja ya yang memiliki pendapat qaul qadim qaul jadid. Di saat berada di tempat ini hukumnya berbeda, di tempat ini nanti hukumnya bisa menjadi berbeda. Kalau kita lihat dalam fikih itu ya hampir ulama-ulama itu juga yang lain juga memiliki ya satu riwayat mengatakan begini, wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain mengatakan begini ya. Nah, sehingga perbedaan pendapat itu sebenarnya hal yang sangat wajar ya. Nah, oleh sebab itu hendaklah kita menyikapi hal ini dengan secara yang ilmiah ya. Nah, oleh sebab itu andai kata ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, menyerang pendapat kita, menyerang guru kita, ya saya lebih cenderung kita balas mereka itu untuk menangkal bahkan menyerang mereka itu atau menyerang guru mereka itu ya dengan argumentasi ya. Jangan sampai terjadi ya dengan cara na'udzubillahi min dzalik mencela rupa, kemudian dari fisiknya atau dari kelihatannya, kemudian mereka akan ya masuk neraka dan sebagainya. Wah, ya ini udah mulai bermasalah kalau ada itu. Artinya perdebatan atau perbedaan pendapat kalau seperti itu udah tidak sehat. Ya. Bapak dia mengatakan, oh kalau syekh ini, sayyid ini wah dari kelihatannya, dari fotonya aja udah menjadi ahli surga. Lah terus kalau syekh ini nanti ya kelihatannya dari segi kelihatannya udah berada di neraka. Saya kira udah kalau seperti itu udah perdebatan itu, perbedaan pendapat itu tidak sehat sudah itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat yang namanya bentuk fisik orang.
Ya, jangan ya kita lihat orang seperti ini kelihatannya kayaknya ini neraka. Ya, belum tentu juga gitu. Wih, kelihatannya ini begini, raut mukanya begini bercahaya, penghuni surga. Ya nanti dulu lah. Nanti repot itu kalau dinilai orang itu dari segi fisiknya, dari segi bentuknya, bahwa itu akan menjadi penghuni neraka dan penghuni surga. Ini kan repot kalau begitu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak memandang kepada suar ya. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah itu memandang kepada kulub kita, kepada hati kita. Ya. Salah satu contoh misalnya ya Bilal bin Rabah ya. Ya kalau Bilal bin Rabah misalnya dilihat misalnya dari kelihatannya ya, dari bentuknya ya, mungkin ya dianggap tidak pantas untuk masuk surga, tapi bukan begitu masalahnya. In akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kita adalah atqakum. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang diponis atau orang yang dikatakan mau masuk surga itu tidak bertakwa, enggak. Saya ingin mengatakan bahwa ya di saat kita berbeda pendapat dengan orang lain itu jangan melihat dari segi zahir gitu. Zahir dalam arti kata zahir fisik. Ya. Silakan kalau mereka itu mengkritik kita, mengkritik guru-guru kita, mengkritik orang-orang yang kita cintai, kritik lagi, bantah mereka itu dengan dalil-dalil dan argumentasi yang lebih kuat. Jangan sampai model kayak tadi itu ya, mau dibandingkan ini penghuni surga, ini penghuni neraka, kemudian dilihat dari bentuk, misalnya raut mukanya, kelihatan fisiknya, kelihatan mukanya. Kalau begitu itu enggak sehat itu. Nah, sekali lagi ya, perbedaan pendapat itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Sampai hari kiamat ya mungkin tetap akan terjadi perbedaan antara Aswaja dengan Salafi itu. Tapi perbedaan itu hendaklah kita sikapi secara wajar. Di saat mereka menyerang, mari kita serang mereka, atau kita bantah mereka itu dengan argumentasi ya yang kita miliki, dengan dalil-dalil yang kita miliki. Mereka mengeluarkan dalil, ya kita keluarkan dalil. Masalah mereka itu mau mengikuti dan tidak mengikuti itu bukan urusan kita. Sama teman-teman Salafi misalnya dakwah supaya diikuti orang, enggak harus itu. Aswaja misalnya menerangkan dalil-dalilnya atau menyerang Salafi, enggak harus diikuti ya. Karena yang namanya mengikuti itu ya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan model-model kita ya. Rasulullah SAW apa kurangnya? Rasulullah SAW itu sudah dipilih ya. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Rasulullah itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjadi seorang rasul di antara sekian orang yang baik-baik itu. Rasul yang terbaik itulah yang dipilih oleh seorang rasul. Apa yang mau disampaikan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya, sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sistem, bahkan dalam Al-Qur'an itu sampai sistem dakwah itu sudah diajarkan. Tapi apakah semua menerimanya? Enggak juga. Banyak yang menolak, banyak yang menentang. Apakah gara-gara dia tolak, ditentang itu menunjukkan ajaran Rasulullah itu tidak benar? Enggak. Ya. Bukan perkara diterima dan tidaknya itu menunjukkan bahwa ajaran itu benar atau tidak. Nah ini sedikit ya mungkin informasi wawasan ya, mudah-mudahan ya Allah SWT memberikan taufik hidayah di saat kita membantah maupun di saat kita dibantah itu, Allah ya menuntun hati kita itu supaya menjadi lapang dan kita menggunakan nalar kita, pikiran sehat kita sehingga jangan sampai terjadi perpecahan di antara umat Islam. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzul autad alladzina taghaw fil bilad